Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Sarmin STMM selaku dosen pembimbing MBKM Mandiri Entrepreneurship. Yang kami hormati Ibu Ririn Uke Saraswati Eskom MM selaku Kaprodi Manajemen. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan yang semoga di tahun ini kita lulus bersama. Ya, sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan anggota yang terlibat pada pendampingan UMKM ini. Ya, yang pertama yaitu Rizky Ramadan, dan yang kedua itu saya sendiri Ahmad Syafi Al-Jami, yang ketiga Fatima Azahra, dan yang keempat Muhammad Daman Ardian, yang kelima Pina Aprilia. Next. Ya, lanjut ke latar belakang. Kegiatan pendampingan UMKM Pisang Goreng Pontianak ini bertujuan untuk mengembangkan usaha industri makanan lokal yang memiliki potensi yang sangat besar. Namun masih berkendala pada pengembangan usahanya dan pemasaran digitalnya. Next. Lanjut ke profil usaha mitra. Nama usahanya yaitu Pisang Goreng Pontianak, ownernya itu Kohoiri. Bidang usahanya itu kuliner dan produk utama pisang goreng Pontianak khas benar-benar dari Pontianak. Produk tambahannya itu Gandasturi dan risol mayo. Lokasinya itu Jalan Hos Cokrominoto, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat. Lebih tepatnya yaitu di Jembatan Kalijeruk. Ya, next. Baik, selanjutnya itu ada pendekatan, ada penyusunan profil usaha. Ada penyusunan profil usaha dengan pendekatan BMC. Nah, seperti yang kita tahu, BMC itu terdiri dari 9 elemen. Nah, untuk penjelasan tiap elemennya kita mulai dari sebelah kanan atas ke kiri ya, biar kayak baca Quran gitu. Nah, dari pertama itu ada customer segment. Kata kuncinya adalah siapa segmen pelanggan dari Pisang Pontianak ini. Nah, segmen yang kita targetkan itu berasal dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa, juga mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, ataupun dari berbagai latar belakang pekerjaan lainnya yang menyukai makanan manis dan gurih. Kemudian yang kedua ada customer relationship, yaitu owner menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan juga interaksi yang aktif dengan pelanggan baik di kedai offline maupun di online. Lalu juga menjaga kualitas produknya agar pelanggan itu melakukan repeat order. Kemudian yang ketiga ada value proposition. Nah, UMKM ini menawarkan beberapa nilai unggulan yang dimilikinya, mulai dari lokasinya yang strategis, lalu pelayanan yang ramah, lalu penggunaan bahan baku yang berkualitas, serta cita rasa pisang goreng khas Pontianak yang otentik. Kemudian yang keempat ada key activities, yaitu aktivitas utama dari UMKM ini. Yang pertama itu ada pembelian dan stok bahan baku untuk memastikan ketersediaan produk. Lalu yang kedua ada pengolahan dan penyajian produk. Dan yang terakhir ada pelayanan pelanggan yang optimal. Kemudian yang kelima ada key partners, yaitu UMKM ini menjalin kemitraan dengan beberapa pihak seperti petani lokal dari Pontianak langsung untuk pasokan utama pisangnya, lalu juga dengan agen supplier bahan baku di pasar lama, lalu juga ada dengan reseller. Kemudian yang keenam ada key resource, yaitu keberlangsungan usaha ini didukung oleh sumber daya utama seperti SDM-nya, termasuk ownernya sendiri itu terlibat dalam operasionalnya, lalu tempat usahanya, lalu ada juga peralatan produksi dan juga bahan baku. Kemudian yang ketujuh ada channel. Nah, produk ini bisa dijangkau oleh pelanggan melalui beberapa saluran seperti kedai offline-nya, lalu platform pesan antar seperti GrabFood, atau juga melalui WhatsApp bisnis ataupun melalui reseller. Kemudian yang kedelapan ada revenue stream. Nah, sumber pendapatan UMKM ini tidak hanya berasal dari penjualan pisang goreng sebagai produk unggulannya, tapi juga berasal dari penjualan risol mayo dan Gandasturi. Kemudian yang terakhir ada cost structure, yaitu biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan dari usaha ini.
biayanya itu mencakup kayak biaya bahan baku, kemudian biaya sewa tempat dan utilitas, lalu biaya peralatan, kemudian biaya promosi ataupun biaya layanan aplikasi. Next mungkin akan dibahas tentang analisis SWOT. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas analisis SWOT. Analisis SWOT itu terbagi 4 elemen. Yang pertama tuh strength, yang kedua weakness, yang ketiga opportunity, yang keempat threats. Yang pertama kekuatan. Kita bahas kekuatannya dulu. Kekuatan yang pertama tuh bahan baku lokal berkualitas. Nah, pisang goreng Pontianak ini menggunakan bahan baku lokal. Entah dari segi terigunya, minyak, bahkan dari pisangnya yang asli dari Pontianak. Kedua, lokasi strategis. Lokasinya tuh sangat strategis banget teman-teman. Itu ada di pinggir jalan, dekat pasar, dekat stasiun, dekat kampus Eka Dharma juga. Yang ketiga, harga terjangkau. Kita bahas soal harga. Di sini cukup 2.500 sampai 3.000 aja kalian udah dapat pisang goreng Pontianak. Tapi cuma dapat satu. Keempat, pelayanan yang efisien dan ramah. Oke, untuk menjadi sebuah owner tuh kalian harus menggunakan servis yang ramah kepada customer agar customer bisa balik lagi untuk membeli produk kita. Oke, kita bahas soal weakness. Weakness tuh kelemahan. Kelemahan tuh pertama tuh tempat kurang luas teman-teman. Bahkan lahan parkirnya aja cukup 4 motor aja. Oke, yang kedua kurangnya branding yang kuat. Nah, Koheri ini sebagai owner ya, untuk membranding tuh sangat kurang kuat karena mereka tuh main HP aja tuh nggak ngerti, bukan nggak ngerti sih, cuma nggak terlalu paham lah gitu ya. Ketiga, bahan baku pisang terbatas. Nah, membahas soal bahan baku pisang terbatas, ini sangat terbatas karena pisangnya langsung diambil dari Pontianak. Bahkan pengirimannya juga sangat lama, kecuali dia pakai ekspres, Gente Express. Keempat, kemasan kurang menarik. Nah, kemasan itu nanti akan ada sampelnya di slide selanjutnya. Ini kemasan itu sama kayak produk-produk atau pedagang yang lainnya. Kalau kalian perhatiin nanti ada. Oke, kita bahas opportunity atau peluang. Pertama, target pasar yang beragam disukai dari berbagai kalangan. Nah, ini disukai dari berbagai kalangan, entah dari anak SMP, SMA, ibu-ibu, dan lain-lain. Yang kedua, peningkatan tren terhadap produk jajanan lokal. Nah, membahas soal tren, mungkin di TikTok sekarang lagi tren nih. Tren apa nih? Nah, ini menjadi peluang untuk pisang goreng Pontianak juga. Yang ketiga, inovasi varian produk. Nah, inovasinya tuh nggak hanya dijual pisang goreng Pontianak aja teman-teman, tapi mereka jual risol mayones, Gana Story, dan cukup 3 itu aja sih. Oke, yang keempat terakhir atau ancaman ya, Tris ya. Yang pertama tuh banyak kompetitor. Nah, kompetitor tuh nggak hanya dari pisang. Kalau kalian lingkup di daerah pasar atau daerah sini, itu entah dari jajanan kekinian yang lain atau jajanan lokal yang lain, itu yang menjadi pesaing atau ancaman pisang goreng Pontianak. Yang kedua, harga bahan baku sewaktu-waktu bisa naik. Nah, apalagi sekarang tahun 2025 teman-teman, itu kemungkinan bakal bisa naik juga bahan bakunya. Yang ketiga, munculnya jenis makanan yang lebih kekinian. Nah, itu untuk ini tuh sangat kurang lah ya, ini jadi ancaman juga. Oke, next selanjutnya akan dibahas oleh Rizky Ramadan. Lanjut teman-teman, terkait dengan rencana pengembangan dari matriks SWOT tadi, kita sudah bikin SWOT, terus kemudian kita kembangkan menjadi rencana pengembangan dan program pengembangan. Kita ada 4 teman-teman. Yang pertama, konsisten dengan cita rasa yang khas. Rencana pengembangannya, programnya adalah kita membuat SOP produksi. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Dama dan Kak Vina bahwa ini tuh langsung dari Pontianak pisangnya. Bahkan kalau dia nggak ada pisangnya atau pisangnya belum datang, dia memilih untuk tidak jualan pisang gorengnya, tapi memilih jualan risol mayo. Karena apa? Dia nggak mau menurunkan cita rasa khasnya itu. Maka kita lihat peluangnya itu, kita berikan rekomendasi bahwa ini harus dipertahankan. Kenapa? Di tengah banyaknya makanan-makanan kekinian dan juga kompetitor pisang goreng, nah ini menjadi salah satu ciri khas tersendiri untuk pisang goreng Pontianak. Kayak gitu. Terus kedua, upgrading kemasan produk. Rencana pengembangnya, terus kemudian programnya adalah membuat stiker. Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini banyak sekali kemasan-kemasan yang kekinian. Nah, sedangkan pisang goreng Pontianak ini dulunya masih memakai plastik kalau sedikit belinya, dan kita sarankan kok silakan pakai kotak. Terus kemudian kita buatkan stiker logo. Nggak sampai stiker logo doang teman-teman, tapi di dalam stiker logonya ini ada nomor telepon, terus kemudian ada alamat Instagram untuk mesan. Kayak gitu. Terus selanjutnya meningkatkan pemasaran di sosial media.
yang tadi sudah disampaikan bahwa Koheri ini gaptek dengan sosial media teman-teman. Maka kita daftarkan GrabFood, kita daftarkan TikTok, kita daftarkan Instagram. Untuk apa? Untuk dia belajar. Oh, ini sosial media untuk meningkatkan pemasaran melalui sosial media. Selain daripada outletnya. Tapi ya memang membangun sosial media itu nggak langsung naik, ada prosesnya. Minimal langkah itu sudah dimulai kayak gitu. Terus kemudian konsisten dengan pelayanan yang prima. Kalau teman-teman beli pisang goreng Pontianak di sana, itu orangnya tuh langsung akrab, ngakrabin. Nah, kita ngeliat sisi itunya, oh kayaknya nih Koheri ini asik orangnya. Terus juga pelayanannya cepet. Kalau buat pisang gorengnya itu dia cepet. Nah, maka kita instruksikan untuk mempertahankan pelayanan prima ini. Kita juga nggak mau pelayanan prima ini hanya sebatas kita sampaikan secara diskusi santai ya, tapi kita buatkan materi juga, materi kuliah yang kita dapatkan di perkuliahan ini kita sampaikan. Kok pelayanan prima tuh kayak gini, Koheri harus kayak gini kayak gitu. Jadi kita nggak menghilangkan sisi kemahasiswaan kita, yaitu sebagai kaum intelektual kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini timeline implementasi kegiatan teman-teman. Karena waktunya terbatas, maka kita buat dalam 7 minggu. Nah, yang pertama kita survei mitra di tanggal 27 September. Berakhir pada tanggal 12 Januari. Yang pertama kita survei mitra, ya kita datangi, kita diskusi kok mau nggak kita dampingi. Kita dari mahasiswa Eka Dharma, kita ada program pendampingan UMKM, mau atau tidak? Oh iya, sangat disambut enak gitu kan, karena kita juga pernah beli di sana kayak gitu. Terus membuat mobil bisnis. Nah, ini teman-teman kalau klik di Google pisang goreng Pontianak itu muncul kayak gitu profil bisnisnya. Terus kemudian membuat dan mengelola sosial media, kita bikin Instagram, terus kemudian TikTok, terus GrabFood, ShopeeFood dan lain sebagainya. Selanjutnya desain logo dan cetak banner. Nah, logonya nanti bisa dilihat teman-teman kemasannya. Ya, kita cetak, terus juga kita kasih banner juga. SOP produksi ini kita sampaikan, kita tempel di tempat produksinya. Terus pelatihan service excellent. Kita sampaikan juga, kita diskusi, ini materi yang sudah kita buat terkait dengan presentasi atau service excellent-nya. Maka kita sampaikan kayak gitu. Maka alhamdulillah semua programnya berjalan dengan lancar. Meskipun belum maksimal 100%-nya lah. Hasil pendampingan kami, branding usahanya meningkat. Nah, ini pertama kita bikin logonya, terus kemudian jadinya kayak gini teman-teman. Stikernya kita buat bulat, kemudian ada brandnya pisang goreng Pontianaknya kita besarin, karena itu yang membuat produk ini berbeda dengan pisang goreng yang lain. Selanjutnya kita cetak banner juga buat di outletnya. Nah, ini digitalisasi usahanya kita sudah buatkan meskipun belum maksimal teman-teman. Ini ada akun Instagram dan TikTok, terus kemudian Google profil bisnis, ada Maps-nya juga, terus ada GrabFood-nya juga. Nah, ini standarisasi operasional dan juga peningkatan kualitas pelayanan. Ini kita sampaikan secara berdiri teman-teman, karena tempatnya memang sempit. Dan kita sampaikan materi itu service excellence sambil berdiri. Nah, ini penyerahan SOP produksi dan juga daftar menu. Artinya apa? Ketika kita mendampingi, kelompok kami nggak mau menghilangkan sisi kemahasiswaannya. Maka kita sampaikan secara intelektualnya dan juga secara pendampingannya. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekian presentasi kelompok 3. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.